Wah, menarik sekali ya. Jadi it's not about us, it's about ya people around us ya yang to make them feel good, to make them feel comfortable when they're around us ketika mereka bersama dengan kita ya. Tapi saya juga pernah mendengar sesuatu yang menurut saya cukup menarik ya. Dari kutipan Pak Budi tadi saya sempat kepikiran. If you are if you feel you are the smartest in the room, you are in the wrong room. Iya betul. Jadi ya kita ya tadi minim bicara, kita active listening. Justru kita tidak boleh sok pinter ya. Maksudnya pinter boleh, tapi tidak boleh sok pinter. Oke, terima kasih atas sharingnya Mas Denny dan juga Pak Frans Budi. Nah, Kasih. teman-teman yang pengen Q&A nih, kita boleh langsung diskusi aja ya, interactive discussion. Jadi pengen ngobrol, pengen bertanya apa, kira-kira tanya tips cinta atau tips bagaimana berpenampilan, bagaimana bersikap di depan lawan jenis. Ya, feel free. Mau open mic boleh, mau type di chat room juga boleh. Ini Mbak Meta Nah, curhat ke saya nih. Boleh nggak ya? ya. Saya bacakan. Tapi sebelumnya ada yang mau ngomong kayaknya. Siapa? Tadi ada yang resign, Oh Kak iya, Dito. tadi ada yang menyampaikan, tapi kayaknya lebih anonim ya, secara anonim. Oke. Saya bacakan dulu dari Meta Elviana ya. Ya, Iya. oke. Mau pengakuan nih, saya juga lagi belajar tobat untuk nggak ikutan cerita kalau orang lain lagi cerita. Saya menyadari itu setelah ngobrol dengan orang-orang, ketika sampai di rumah, saya kayak menyesal sendiri. Kok oversharing ya? Yes, dulu saya juga ngalami begitu ketika merasa nyaman di sebuah tempat. Maka sadar diri penting ya, dan kita selalu pegang agenda kita ketika ketemu orang-orang, khususnya di acara forum-forum di mana dihadiri banyak orang. Untuk apa saya hadir? Apa yang ingin saya capai dengan kehadiran saya di situ. Kan pengen dapat banyak network, pengen punya image positif. Bukan berarti bersandiwara loh, hanya memilih perilaku. Itu tambahan saya. Thank you, Meta Elviana. Ya, ya, tidak menjadi fake ya, tetap menjadi diri sendiri, hanya saja kita bersikap sesuai dengan tempat. Ya, Mas Denny silahkan. Iya, tadi saya dapat pertanyaan juga dari Meta ya. Tadi saya udah izin juga untuk share ke teman-teman. Mungkin enaknya Meta sendiri yang langsung open mic bisa share ke teman-teman kurang lebih pertanyaannya seperti apa sih biar teman-teman juga bisa bisa belajar juga ya gitu. Halo Meta, Oke, selamat ya malam Mas Denny. Maaf ya, malam. ini nggak bisa on cam. Gak apa-apa. It's okay. Oke, jadi gini, tadi kan udah sempat saya sampaikan juga di kolom chatnya Mas Denny langsung. Kadang kita udah eh, oke nih penampilannya, terus juga secara pribadi juga oke. Tapi ternyata setelah menjalin relasi sama orang tersebut, wah ternyata attachment style-nya avoidant nih. Kayaknya nggak cocok gitu. Jadi sayang banget udah semuanya oke di awal, terus sudah menjalin relasi di akhir baru ketahuan oh ternyata nggak cocok. Gimana caranya supaya kita bisa mendeteksi perilaku-perilaku itu di awal sebelum kita memilih untuk berelasi sama orang tersebut nih Mas Denny? Gitu ya, walaupun tadi sebenarnya dari Mas Denny sudah menyampaikan kalau ya ada trial and error, jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau itu terjadi gitu ya. Kita harus coba lagi dan mau berusaha untuk kenal, tapi ada nggak ya tips gitu yang bisa kita deteksi di awal gitu Mas Denny? Oke, thank you Meta. Iya, Oke, jadi saya langsung jawab ya. Nah, untuk kita bisa mendeteksi perilaku apapun ya, apapun yang sebetulnya kita bukan preferensi kita lah, bukan bukan ekspektasinya kita punya punya pacar, pasangan yang perilakunya seperti itu. Nah, cara supaya kita bisa mendeteksinya, kita tuh harus kaya dulu akan referensi gitu. Cara kita biar kaya akan referensi adalah salah satunya tadi bisa belajar, kedua bergaul. Karena kita kan pasangan ataupun tadi ya pacar, pasangan itu kan juga manusia yang sebetulnya perilakunya ya kita bisa pelajari dari manusia-manusia lainnya. Semakin luas pergaulan kita semakin punya banyak referensi dan kita jadi tahu kan, oh orang yang kayak begini akan kedepannya berperilaku seperti ini. Ya contoh tadi ya, saya selama ini udah gabung di banyak komunitas gitu ya, belasan komunitas. Itu di dalam komunitas tuh biasanya ada orang-orang yang
jadi leadernya, yang punya leadership bagus. Ada orang-orang yang punya karakteristik peduli sama orang. Ada orang-orang yang toksik juga ada gitu. Orang-orang yang biasanya jadi sumber masalah gitu dalam satu komunitas gitu. Nah, dengan kita punya referensi yang banyak, kita tuh jadi lebih punya deteksi dini gitu. Oh, ini orang yang kayak gini mirip nih sama orang di komunitas gua nih gitu kan. Orang yang kayak gini nih cikal bakal perilakunya akan di kemudian hari menjadi sumber masalah, akan punya dampak secara perilaku yang lebih besar lagi misalnya. Nah, itu juga bisa jadikan referensi buat kita ketika ketemu gebetan atau pasangan yang oh ini mirip-mirip nih gitu kan sama orang-orang di komunitas yang bermasalah itu, kedepannya tuh akan jadi seperti ini. Itu yang pertama. Jadi semakin kita banyak bergaul sama orang, kita semakin kenal banyak karakter orang, kita semakin punya banyak knowledge di dalam otak kita gitu ya, punya referensi. Kedua, sebetulnya tadi trial and error itu nggak bisa dihindari gitu. Trial and error nggak bisa dihindari karena ada karakter-karakter orang, perilaku-perilaku orang tuh yang akan kelihatan setelah dia diberikan authority gitu. Contoh ya, misalnya ketika dia masih PDKT sama kita, mungkin nggak keluar tuh, mungkin sikap posesifnya nggak keluar, egonya nggak keluar gitu. Karena dia merasa masih, oh gue masih gebetannya dia. Tetapi once kita berikan dia sebagai pacar gitu ya, pasangan kita, itu kan kita berikan dia authority gitu. Jadi orang yang lebih dekat dengan kita, dan kita bisa lihat dia menggunakan authority-nya itu sejauh apa gitu. Apakah jadi melebihi hak-hak yang dia punya gitu, misalnya jadi ngelarang-larang, jadi posesif, jadi apa? Itu akan kelihatan gitu. Jadi menurut saya tidak perlu takut memberikan authority kalau memang secara first impression oke, kenal sebulan 2 bulan oke, jadi pacar ya udah kita terima dulu. Justru fungsi pacaran itu untuk bisa mendeteksi apakah cocok atau tidak gitu. Nah ini saya mau garis bawahi juga. Kebanyakan orang berpikir pacaran itu adalah goals-nya itu harus ke arah pernikahan. Padahal fungsi pacaran itu adalah fungsinya sebagai assessment tools gitu. Pacaran itu untuk menentukan apakah dia cocok atau tidak. Jadi kalau outputnya ternyata tidak cocok, ya nggak apa-apa gitu. Karena memang dua itu hasil dari pacaran tuh antara tidak cocok atau cocok. Kalau pada akhirnya tidak cocok dan ketahuan pada saat pacaran, harusnya bersyukur bahwa tools pacaran ini bekerja dengan baik, bisa mendeteksi bahwa tidak cocok gitu. Sebelum langsung ke tingkat yang lebih jauh ke arah pernikahan gitu ya. Jadi tidak perlu nggak perlu terlalu lama untuk di awal harus mendeteksi itu, nggak apa-apa berikan authority kalau memang udah ngerasa oke, pacaran nggak cocok ya udah putus gitu ya. Itu yang masuk dalam tadi proses trial and error tadi yang nggak bisa kita hindari gitu. Saya berikan Thank catatan. you. Iya. Silakan. Tambahan. Karena itulah Meta dan teman-teman muda dalam pacaran fokusnya jangan bermesraan, tetapi berkenalan. Betul nggak? Memperkenalkan diri sampai betul-betul dan mencari kenal tentang dia dan keluarganya. Itu lebih penting daripada kemesraannya. Karena kalau sudah menikah, aduh, kemesraan itu udah nomor sekian ya. Yang utama kesetiaan. Cinta itu dibangun, bukan istilahnya apa? Didapatkan seperti durian runtuh. Ini ada pertanyaan dari seseorang, saya nggak usah sebut namanya ya. Izin bertanya, sesuai sama dengan pembahasan tadi, kenapa kalau kita terlalu lama mendengarkan orang lain bercerita dan kita tidak diberi kesempatan untuk bercerita, respon tubuh kita menolak gitu. Kalau di saya pribadi, saya merasa pusing. Apakah energinya tidak match atau gimana? Oke. Mungkin Mas Denny mau respon dulu sebelum saya. Mungkin langsung aja Pak Frans yang lebih Iya. memahami topik ini. Silakan. Ketika Mas Bro ya, ketika mendengar sharing, terus pengen ngomong tapi nggak dapat kesempatan, lalu akhirnya pusing, ya itu memang ada respon penolakan dari badan. Secara fisiologi langsung muncul hal-hal tersebut. Ya, ada yang lalu jadi pusing gitu. Ada yang jadi gatal-gatal, jadi gelisah. Ya karena yang dia inginkan nggak terpenuhi. Nah, saran saya, ketika ada orang bercerita, kita putuskan niat kita untuk menjadi siapa. Oh, sekarang saya mau jadi pendengar deh.
Kalau dia memang senang cerita, apalagi ceritanya diulang-ulang, yang dia carikan pengakuan biasanya, umumnya ya. Sementara waktu saya terbatas, apalagi kalau di resepsi banyak orang. Maka ketika dia menarik nafas, dan saya sudah tahu intinya, langsung saya berikan apresiasi dan rekognisi saya. Misalnya, dia cerita, wah gini, gini, gini gitu ya. Saya ngalami gini, saya begini. Pas dia narik nafas, pasti kan ada saatnya berhenti. Tangan saya begini. Keren banget bro, jadi kamu merasa begini-begini betul ya? Dan itu membuat kamu begini. Wah, mantap. Lanjutkan. By the way, saya ambil minum dulu ya. Oke, selesai, pas ngambil minum ketemu orang lain lagi. Tapi kalau saya rasa itu penting ditindaklanjuti, saya akan katakan, bro, berhubung ini resepsi, berhubung waktunya nggak pas, kita cari waktu ketemuan yuk untuk cerita lanjut. Kira-kira begitu. Kalau dia penting bagi kita, sebaiknya tindak lanjuti. Dan itu adalah sebuah pemberian diri, ya, sebuah dedikasi kepada orang-orang yang kita peduli, yang kita sayangi. Yaitu apa? Memberi waktu. Memberi waktu berarti memberi nyawa kita kan? Hidup kita kan jalan terus. Maka kalau kita ngasih jangan setengah hati, sepenuh hati saja. Dan akan mendapat buahnya. Kalau yang tadi saya ceritakan itu trik. Kalau memang terpaksa harus memutus, berhubung dia suka banget bicara. Itu kerap saya lakukan. Jadi mohon maaf kalau ada yang di sini orang-orangnya ya. Kalau tiba-tiba saya interrupt, itu artinya cukup dulu karena momennya kurang pas. Oke, itu tambahannya. Terima kasih kakak yang sudah Ya, bertanya. jadi membaca situasi ya. Cara kita membaca situasi juga. Oke. Tadi mungkin Kak Dito ada pertanyaannya yang dikirim ke Kak Dito. Tapi sebelum itu, aku ingin menyampaikan ada link yang barusan aku share nih. Ya, boleh dibantu untuk diisi. Kira-kira nextnya kita mau bahas apa lagi nih di Speak and Shine volume 2. Ya, saya share ulang lagi linknya kalau misalnya tadi tuh ke skip. Oke, silahkan. Silahkan Kak Dito. Oke. Nah, jadi ada yang tanya nih. Ini berkaitan tentang humor. Ya. Jika humor itu bisa jadi salah satu cara kita pendekatan, gimana caranya supaya kita tuh bisa kasih humor yang ya nggak terlihat konyol atau sekarang bahasa gensinya cringe gitu lah ya. Karena kadang orang kalau kasih humor terus malah jadi kita yang ilfil Bang, karena denger. Gimana Apalagi itu cara? Iya, kalau lagi tidak ada terus yang tertawa ya. humor bapak-bapak gitu kan. Aduh, Oke, gimana saya nih? coba jawab Humor. ya. Jadi gini, humor juga sebetulnya itu bisa dipelajari. Itu Panji Pragiwaksono juga mengeluarkan, kalau nggak salah mengeluarkan buku untuk mempelajari dalam tanda kutip cara ngejokes gitu ya. Cara jadi stand up comedian tuh gimana dan bahkan nyari duit lewat jalur komedi itu seperti apa. Jadi saya pernah belajar juga sedikit ya. Jadi di teori humor itu ada setup dan punchline teman-teman istilahnya secara teori ya. Setup itu kayak em, apa ya? Kayak statement, punchline itu patahannya gitu. Gitu. Contoh ya misalnya gini, ini contoh kenapa matahari tenggelam gitu. Gitu kan. Orang kan mikirnya setupnya adalah oh karena matahari memang apalah ngomong memikirnya tuh hal yang ilmiah gitu. Tetapi jawabannya misalnya punchline-nya adalah karena dia nggak bisa berenang gitu. Nah itu kan patah gitu ya kata. Jadi sesuatu yang patah setup atau punchline itu rumusnya humor. Nah cuman patahannya kalau kata Panji nih ya patahannya sejauh apa itu perlu dikalibrasi. Karena kalau kejauhan tadi jatuhnya bisa garing gitu. Bisa garing, bisa aneh gitu ya. Nah, menyesuaikan patahan ini perlu seberapa jauh gitu, itu perlu banyak bergaul, perlu banyak referensi gitu. Jadi sama halnya dengan musik, sama halnya dengan kita belajar apapun ya termasuk humor, itu perlu banyak referensi gitu. Salah satu referensinya bisa dari belajar. Banyak sekali sekarang stand up comedian bikin channel gitu ya, bahkan Deddy Corbuzier punya punya channel khusus yang membahas yang mengundang stand up comedian gitu ya. Terus kemudian juga bukunya juga ada. Kemudian di pergaulan juga biasanya kita menemukan kan orang-orang yang memang jadi jadi dalam tanda kutip jadi badutnya gitu ya. Orang-orang yang lucu di satu komunitas. Kita bisa belajar dari sana juga. Dia lucu tuh karena apa sih gitu, karena tingkahnya seperti apa, karena statement-statementnya seperti apa gitu. Itu jadi
tanpa kita berniat belajar, informasi itu tuh masuk ke kita gitu. Kita ngelihat, kita ngedenger di depan kita, sekalipun kita nggak berusaha mengingat, itu kita otomatis keinget gitu. Itulah pentingnya bergaul tadi. Jadi untuk tadi meningkatkan value humor itu bisa dengan bergaul, bisa dengan memang mempelajari secara serius ya gitu. Beli bukunya, belajar dari stand up comedian gitu. Itu sih mungkin caranya ya, praktikalnya. Ini ada yang tanya juga nih. Kalau pacar mutusin kita karena merasa dia kurang mapan, itu artinya memang dia sadar diri belum bisa provide kita ke depannya, atau memang itu bentuk manipulasi kalau sebenarnya udah nggak sayang gitu. Jawabannya bisa dua-duanya gitu ya, bisa dua-duanya. Bisa dia memang saking mindernya, dia ya udah dia ngerasa nggak pantas gitu ya, dia ngerasa ngerasa kayaknya kita bisa lebih dapat yang lebih dari dia gitu, bisa gitu, atau bisa juga manipulasi aja gitu, karena dia punya yang lain gitu, ya alasan aja, gue kurang oke lah, gue terlalu baik buat lu gitu, lu terlalu baik buat gue gitu kan, gue kurang ini kurang itu, gue putus aja ya gitu, padahal dia sebenarnya ada yang lain, bisa aja dua-duanya gitu. Yang klasik itu kita kakak adik aja ya gitu. Nah, tapi lebih sering itu case-nya yang memang dia antara dia bosen, antara dia udah punya yang lain gitu. Intinya dia udah nggak pengen sama kita lagi gitu. Iya. Entah ada alasan, ada penyebabnya karena ada orang ketiga, atau memang karena memang dari diri sendiri dia udah bosen aja gitu. Gitu. Intinya kalau misalnya emang bener-beneran sayang, berusaha ya. Iya gitu. Bahkan ditolak-tolakin aja tetap berusaha gitu kan. Nature-nya orang tuh gitu, memaksakan egonya kan gitu. Gue pengen dapetin, dia nggak suka ya gue maksa juga kalau perlu gue lakukan, pelet-pelet deh gitu kan, biasanya gitu kan. Yap, yap, yap. Oke, nah tadi ada lagi yang mau bertanya. Kak Muhammad, boleh? Kak. Halo, malam Halo. kakak-kakak. Nah, Ini Malam. ada Kak Franz, Kak Denny, hey, Kak Fausta, sama Kak Fidesto ya. Ini orang-orang hebat nih malam ini yang aku terima temuin nih. kasih. Terima kasih. Oke, kayaknya aku mau nanya ke Kak Franz deh. Ini aku mau minta tips dong Kak, karena aku ini kan tidak bisa membohongi ekspresi wajahku ya. Kalau saat pertama kali ketemu orang, apalagi di saat orang itu membuat aku tidak nyaman atau I can smell their bullshit. Jadi aku tuh langsung memasang mimik muka yang kayak mengkerut banget gitu, mengkerut. Padahal aku ini bekerja di bidang yang memang harus ketemu banyak orang. Wah. Entah ketemu klien atau ketemu beberapa orang lah. Cuman di saat itu aku kayaknya orang nggak bener deh. Kayaknya orang ini, aku tuh langsung mengkerut muka aku. Kayak gitu. Kayak itu aja sih, dan akhirnya memang banyak banget dari teman-temanku yang selalu kasih advice, kayaknya lu nggak boleh begitu deh Mer, kayak lu nggak boleh begitu deh Mer. Jadi tuh kesan pertama lu jelek, tapi nggak bisa, gue nggak bisa bohong ekspresi gue nih gimana gitu. Jadi aku minta tipsnya dari Kak Franz. Terima kasih. Oke, panggilannya Mary. Betul. Oke, Mer, begini Mer. Setiap orang berekspresi pasti punya motif kan? Nah, dan motif setiap orang untuk dirinya pasti baik. Misalnya orang minum sampai mabok, motifnya pasti baik. Yang salah tindakannya. Orang ngomong bullshit, motifnya pasti baik. Hanya tindakannya yang nggak pas. Apa motifnya? Ya kita bisa prasangka, oh dia mau nunjukin bahwa dirinya hebat. Dia mau meyakinkan dirinya bahwa dia confidence, bahwa dia oke. Nah, saran saya, Mary fokus pada niat baiknya dia. Bukan pada bualannya, bukan pada the way dia berkomunikasi. Cari tahu dia niat baiknya apa untuk dirinya. Kasih ke situ, kita akan melupakan entah dia bohong, dia lebay gitu. Dan saya sudah mencoba sendiri. Kadang saya bisa baca orang ini bohong nih, tapi saya cari tahu apa niat dia bohong. Maka saya langsung ke situ gitu masuk. Kamu nggak pengen harga dirimu jatuh kan ya? Kalau sudah dekat gitu kan. Nah, maka tinggal lanjutkan. Atau ketika dia cerita, wah Bapak keren banget deh. Ya dia memang butuh kalimat itu gitu. Keren apanya? Bahwa dia memang butuh yakinkan bahwa dia oke. Gitu. Soal kalimat tadi nggak usah dibahas. Ketika kita tahu, dia cuma ngarang-ngarang doang. Tapi kalau dia teman baik, ya kita gali ke dalam.
Tapi tentu minta izin dulu. Boleh nggak aku ngasih feedback? Kalau nggak boleh ya nggak usah. Kira-kira begitu. Biasanya ekspresi kita akan beda. Nomor satu adalah lihat niat baik dari perilaku yang dia ekspresikan. Cari tahu niat dia apa ya. Maka curiosity akan muncul dan kita tetap bisa respect sama orangnya. Pengen nolong orang itu bahkan. Nah, apalagi yang bekerja di dunia hospitality, yang berada di frontliners, di front desk. Mau nggak mau kan harus wajah senyum kan? Wajah tulus gitu. Nah, maka nggak bisa tuh seperti Mary tadi, wajahnya yang asli apa adanya, nggak bisa bersandiwara, nggak bisa fake. Itu tips yang saya tahu works bagi saya. Mungkin Mas Denny atau Mbak Tata ada jurus lain? Muka itu kadang memang sangat jujur ya. Tapi ya setuju dengan apa yang dikatakan sama Pak Frans Budi. Jadi always see the good side, always see the positive side. Mungkin dari Mas ini mau tambahin sesuatu. Ya, kalau dari saya sih sebetulnya kurang lebih sama ya. Jadi coba lebih positif positif mindset aja gitu, melihat dari sisi baiknya gitu ya dari orang tersebut supaya tadi dan mungkin bisa latihan juga di cermin gitu ya supaya kita nih kalau lagi tes aja gitu, misalnya suruh teman kita untuk ngomong bullshit gitu ke kita latihan, kira-kira kita ekspresinya di cermin ataupun kalau perlu direkam ya. Ini gue nyembunyiin mimik wajah gue ini udah sejauh apa sih berhasilnya? Karena ya apa ya zaman sekarang tuh apalagi kalau tadi posisinya memang banyak ketemu sama orang perlu dilatih sih gitu. Jadi perlu dilatih untuk tadi kayak tadi Pak Frans bilang juga em, mimik-mimik atau ekspresi kayak kita mendengarkan, menyimak itu juga sebenarnya bisa dilatih gitu. Ya Ya. kita active listening itu bisa dilatih gitu ya. Mau mau itu fake mau enggak sebenarnya bisa dilatih. Saya Ya anggap tambahkan aja satu. kita ya gimana Pak? Sorry. Sorry, lanjutkan dulu. Ya, anggap aja kita inilah pemain film gitu. Misalnya kamu ditawarin jadi aktor gitu ya, jadi aktor di pemain film. Kamu kan harus belajar tadi. Kalau sedih ya sedih, kalau seneng ya seneng gitu. Padahal kita tahu itu bohongan semua gitu. Mhm. Jadi pasti bisa sih gitu kalau dilatih. Mhm. Silakan Pak. Tapi ya saya memang tahu ada beberapa orang yang nggak bisa betul-betul bersandiwara. Saya kenal mereka. Ya mereka orang yang tulus apa adanya. Nah, tips kedua, ini menurut logika saya ketika saya coba sadari kenapa saya bisa. Tips kedua, saya bertanya. Setelah pertama, saya mau nolong orang itu, saya membuat orang itu senang. Itu motif satu. Dengan cara memahami apa yang dia butuhkan. Tips kedua, what's in it for me? Dengan saya berbuat baik sama dia, kira-kira untungnya gue apa ya? Oh, jadi punya teman. Oh, dia respect sama saya. Oke, kena dalam konteks kerja. Dia jadi berbisnis dengan saya. Ya sudah, saya kasih yang dia mau. Walaupun sebetulnya saya nggak suka dengan ekspresi dia misalnya. Itu tambahan yang kedua ya. Ketika saya baru tadi sadari apa yang membuat saya bisa suka. Oh, rupanya ada motif egosentris juga. Tetapi itu menyusul kedua. Setelah nomor satu kita kasih. Dan sebaiknya ekspresi itu jangan dibuat-buat di wajah, melainkan munculkan dari feeling. Karena kalau dibuat di wajah, satu yang nggak bisa berubah adalah sorot mata. Dan orang bisa membaca kalau kita pura-pura. Maka ketika kita munculkan dari hati kita, wajah akan mengikuti dengan alamiah. Demikian. Selamat malam. Malam, silakan. Saya izin hendak bertanya. Pertanyaan saya tujukan ke Pak Frans. Silakan. Eh, Malam Pak, saya dengan Intan dari Jakarta. Yes. Saya hendak menanyakan bagaimana kita menyikapi seseorang yang sangat introvert, lalu meminta bantuan kita untuk masuk ke sebuah komunitas. Jadi dia mengajak, yang punya kepentingan sebenarnya dia mengajak kita untuk ada di komunitasnya. Dan dalam pertemuan pertama, dia langsung minta agar keekstrovertan saya itu bisa dikembangkan di komunitas itu. Sementara secara adab, saya berpikir kalau kita sebagai orang baru masuk ke sebuah komunitas, kan kita baiknya menyimak dulu ya Pak, memperhatikan ke kanan dan ke kiri, agar kita tidak salah langkah dan tidak salah memposisikan diri kita. Tapi ternyata teman itu maunya buru-buru, dia beranggapan bahwa menjadi orang ekstrovert itu lantas bisa langsung berbicara dan get along well sama orang lain gitu Pak. Dan saya menolak sebetulnya ide seperti itu. Jadi sebetulnya yang harus saya sikapi bagaimana? Itu pertanyaan pertama saya Pak.
Lalu pertanyaan kedua saya adalah di era digital ini, Pak, kan banyak sekali ya sekarang ini influencer-influencer, bahkan influencer dadakan yang kadang saya juga nggak tahu sebetulnya latar belakang keahlian dan kebisaan mereka itu apa gitu ya. Lalu beberapa influencer itu menjadi orang-orang yang kelihatannya agak terlalu arogan ya Pak Franz gitu. Dia tidak menyadari bahwa sikap dia di depan publik itu dinilai orang. Yes. Kadang-kadang para influencer ini merasa dirinya paling tahu tentang semua hal, tentang eh, bahkan materi yang sebetulnya dia tidak pernah pelajari. Dan ketika kita hendak menyampaikan kebenaran dari sisi dalil-dalil atau mungkin eh, teori yang kita baca, dia selalu mengcounter kita dengan berapa banyak followersnya dia atau berapa banyak yang like apa namanya sosial medianya dia. Padahal buat kami itu tidak berbanding lurus ya Pak. Bukan berarti kalau seseorang di like banyak itu mengartikan bahwa dia memang expert di bidang tersebut. Bisa saja ada banyak alasan kenapa orang like atau menjadi followersnya dia. Nah, menyikapi orang yang arogan seperti ini kita harusnya bagaimana ya Pak? Baik, itu saja dua pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Intan. Yang pertama, Bu Intan, saya membayangkan diri Anda sebagai ekstrovert yang sudah mature, sudah dewasa, tahu tempat, tahu diri. Ikuti feeling Anda, Bu. Karena Anda yang paling tahu bagaimana bersikap sebagai ekstrovert. Sementara introvert karena nggak punya persepsi sebagai ekstrovert, dia merasa kalau ekstrovert dimanapun juga pasti bisa jadi pusat perhatian, jadi bintang panggung. Nah, maka pertanyaannya, apakah permintaan dia itu memang harus diwujudkan? Misalnya, dia adalah pimpinan Anda, bos Anda gitu ya. Oh, ayo Intan, maju. Ngomong. Nah, perlu kesepakatan dulu di awal bahwa, bos, ini perlu beberapa tahap untuk saya bisa menguasai komunitas. Menguasai tanda kutip ya, bisa tampil menjadi pusat perhatian, menjadi magnet. Sebaiknya begitu, karena ketika tergelincir, malah hasilnya menjadi tidak produktif, tidak positif. Ikuti intuisi Anda, Bu Intan. Saya kok lebih cenderung setuju dengan yang itu sebagai pribadi ya. Saya introvert, tapi saya bisa berperilaku sebagai ekstrovert. Dan saya pasti perlu tahu diri dulu. Persis seperti Anda, saya akan lebih banyak diam. Sampai saya dikasih panggung, saya akan tampil dan memikat semua orang. Waktunya selesai, saya kembali menjadi introvert. Karena ekstrovert saya adalah skill. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan influencer yang berbicara di luar kompetensinya, maka pertanyaan pertama, seberapa penting dia bagi Anda? Kalau nggak penting, abaikan. Tapi jika yang disampaikan menimbulkan kesesatan, maka lebih baik memang berikan somasi. Seperti yang saya tahu, misalnya ada tuh psikolog, siapa? Lita Gading kah ya? Nah, dia juga gayanya arogan, tapi dia memang psikolog profesional. Lalu ada yang bukan psikolog, ngaku-ngaku psikolog. Lalu disomasi, dan menurut saya itu sah-sah saja. Untuk menguji kredibilitas dan akuntabilitas dia sebagai influencer, si yang dikritik oleh Lita Gading itu, ya karena bisa berbahaya kalau mengajarkan masyarakat umum yang menjadi follower dia dan ternyata keliru. Tapi jika satu tadi dia bukan orang penting dan kata-katanya juga nggak penting, ya itulah dunia zaman sekarang. Kita edukasi dengan cara kita. Semoga ya dia juga kena dan akhirnya berubah. Itu harapannya kan. Tapi yang kedua, jika memang itu berbahaya, misalnya terkait dengan medis, dengan hal psikologis, lebih baik disomasi menurut saya. Ya dengan koridor tadi bahwa saya akuntabel untuk berbicara mengenai topik tersebut. Demikian. Kebetulan juga itu bidang studi saya ya di media baru. Baik, bisa kita sepakati Pak Frans. Terima kasih banyak Terima masukannya. kasih. Selamat malam. Malam. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu. Silakan, Mbak Faustan. Ya, terima kasih atas semua antusiasmenya. Tapi kita sudah lewat dari jam yang kita seharusnya. Nggak apa-apa. Cuman sebelum aku tutup nih, aku pengen tahu dong teman-temannya. Kesan untuk Speak and Shine volume 1 ini apa dalam satu kata di kolom komentar. Boleh dong minta kesannya dalam satu kata aja. Satu kalimat boleh kali ya kalau yang mau panjang. Ayo boleh. Ayo ditunggu. Garis. Ada yang bilang bermanfaat.
Seru banget, extraordinary, keren, bisa dibuat lagi dalam waktu. Oke, diisi linknya juga. Concrete and applicable. Very interesting and inspiring. Thank you. Sambil diisi juga linknya teman-teman. Jadi pas di volume 2 kita tahu kita mau bahas apa. Oke. Ya, thank you so much. Boleh sambil diisi terus ya teman-teman ya. Lagi dong. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Denny, Pak Frans Budi juga udah sharing di proyek pertama aku. Ya, jadi happy banget hari ini, ramai sekali, antusiasme juga pada nanyanya banyak banget, dan semoga apa yang disampaikan, materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini juga bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan oleh teman-teman semuanya. Ya, kita tunggu tanggal 6 Juni untuk Speak and Shine volume 2-nya. Terima kasih teman-teman. Have a good weekend. Semoga yang disampaikan Mas Denny hari ini dan Pak Fas Budi hari ini bisa langsung diterapkan besok ya.